Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama meski melalui online, dan semoga kita tetap diberikan semangat untuk belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membuka pembelajaran dengan membaca basmalah bersama-sama di tempatnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Bab kali ini adalah tentang tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam. Jadi nanti per poin dijelaskan dari pengertian biografi tokoh pembaruan Islam sama pemikiran tokoh pembaruan Islam itu apa saja. Simak dari awal sampai akhir hingga nanti apabila ada yang kurang jelas, di akhir nanti ada sesi pertanyaan. Untuk yang pertama, pembahasan yang pertama adalah pengertian pembaruan Islam. Di pembaruan dalam Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaruan Islam disebut dengan tajdid. Secara harfiah, tajdid berarti pembaruan. Kalau pelakunya itu disebut dengan mujaddid. Islam sebenarnya telah memiliki tradisi pembaruan karena ketika menemukan masalah baru, kaum muslim segera memberikan jawaban yang didasarkan atas doktrin-doktrin atas kitab dan sunnah Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan bahwa sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat Islam pada permulaan setiap abad orang-orang yang akan memperbarui agamanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Istilah pembaruan baru dikenal dan populer setelah munculnya semangat pemikiran dan gerakan pembaruan Islam menyusul kontak politik dan intelektual dengan Barat. Istilah tajdid itu sendiri juga memiliki banyak arti atau memiliki arti yang lebih luas. Di antaranya adalah reformasi, purifikasi, modernisme, dan sebagainya. Istilah yang beragam itu mengindikasikan bahwa hal itu terdapat variasi entah pada aspek metodologi, doktrin maupun solusi dalam gerakan tajdid yang muncul di dunia Islam. Poin-poin yang kedua, tokoh-tokoh pembaruan Islam. Jadi di sini dijelaskan biografi pembaruan Islam, tokoh pembaruan Islam, dan pokok pemikirannya itu apa dalam pembaruan. Yang pertama adalah Muhammad Ali Pasha pada tahun 1765 sampai 1849. Jadi Muhammad Ali Pasha lahir pada Januari 1765 di Kavala, Albania, Yunani, dekat pantai Macedonia, dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Negeri ini telah menjadi bagian negara Daulah Utsmani sejak ditaklukkan oleh Sultan Muhammad II Al-Fatih pada tahun 857 Hijriah atau bertepatan pada 1453 Masehi, dan baru dapat melepaskan diri dari kekuasaan Istanbul pada tahun 1245 atau pada 1829 Masehi. Ayahnya Muhammad Ali Pasha bernama Ibrahim Aga, seorang imigran Turki kelahiran Yunani. Sejak kecil Muhammad Ali Pasha memiliki keterampilan dan kecerdasan yang luar biasa. Di dalam perjuangan karirnya, banyak usaha yang dilakukan untuk memperbarukan atau memodernisasi keadaan umat Islam yang telah jauh tertinggal dari negara-negara Barat. Setelah besar, ia bekerja sebagai pemungut pajak. Karena kecakapannya dalam pekerjaannya, ia menjadi kesayangan gubernur Daulah Utsmani setempat. Akhirnya, ia diangkat sebagai menantu
oleh gubernur tersebut, dan mulai dari waktu itu karirnya semakin meningkat. Muhammad Ali Pasha diangkat menjadi menantu gubernur Utsmani di tempatnya bekerja. Setelah masuk dalam dinas militer, ia juga menunjukkan kecakapannya dan kesanggupannya sehingga pangkatnya cepat naik menjadi seorang perwira. Ketika pergi ke Mesir, ia mempunyai kedudukan wakil perwira yang memimpin pasukan yang dikirim dari daerahnya. Setelah tentara Prancis keluar dari Mesir di tahun 1801, Muhammad Ali Pasha turut memainkan peran penting dalam dunia politik. Muhammad Ali Pasha meninggalkan peninggalan yang megah di perbukitan Jabal Muqattam dengan mengerahkan desainer Yunani bernama Yusuf Bunshak. Akhirnya berhasil membuat masjid indah dengan corak menara Turki yang berwarna putih perak. Masjid tersebut terbuat dari bahan marmer yang menawan penduduk pesisir menamainya sebagai Masjid Al-Bastar. Muhammad Ali Pasha meninggal pada tahun 1849 Masehi di Alexandria. Kemudian jenazahnya dimakamkan di kompleks Masjid Al-Bastar. Beberapa pembaruan yang dilakukan oleh Muhammad Ali Pasha di dalam beberapa bidang. Yang pertama, di dalam bidang militer. Setelah Perancis diusir Inggris pada tahun 1802 Masehi, Muhammad Ali Pasha mengundang seorang perwira tinggi dari Perancis untuk melatih tentara Mesir. Pada tahun 1815 Masehi, untuk pertama kalinya Mesir mendirikan sekolah militer yang sebagian besar instrukturnya didatangkan dari Eropa yang memiliki kekuatan atau pengetahuan yang banyak, yang baik di dalam bidang kemiliteran. Yang kedua, di dalam bidang ekonomi dan sosial. Muhammad Ali Pasha sangat memahami bahwa di belakang kekuatan militer harus mempunyai kekuatan ekonomi yang sanggup membiayai pembaruan di bidang militer dan bidang-bidang yang bersangkutan dengan militer. Jadi ada dua hal penting baginya kemajuan di dalam kemajuan, yaitu ekonomi dan militer. Untuk meningkatkan perkembangan ekonomi, Muhammad Ali Pasha juga membangun sistem irigasi sehingga hasil pertanian menjadi lebih baik. Mesir adalah negara yang tergantung pada pertanian. Oleh karena itu, di samping memperbaiki irigasi lama, ia juga mengandalkan irigasi baru, masukkan penanaman kapas dari India dan Sudan. Yang ketiga, di dalam bidang pendidikan, Muhammad Ali Pasha menaruh perhatian besar pada perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini terbukti dengan terbentuknya Kementerian Pendidikan. Setelah itu didirikan sekolah-sekolah mengirim pelajar mahasiswa ke luar negeri untuk belajar, mengambil ilmunya dan dibawa kembali ke negaranya. Muhammad Ali Pasha juga memperbaiki atau menerbitkan majalah Al-Waqai Al-Misriyah atau Berita Mesir berbahasa Arab pertama kalinya pada tahun 1828 Masehi. Majalah ini merupakan majalah resmi yang diterbitkan oleh pemerintah. Tokoh pembaruan yang kedua adalah Jamaluddin Al-Afghani pada tahun 1838 sampai 1897 Masehi. Jamaluddin Al-Afghani ini dilahirkan di Asadabad dekat Kanar di distrik Kabul, Afghanistan pada tahun 1838 Masehi atau bertepatan pada 1254 Hijriah. Al-Afghani menghabiskan masa kecilnya di Afghanistan, namun banyak berjuang di Mesir, India, bahkan Perancis.
Dalam usia 18 tahun, Al-Afghani tidak hanya menguasai ilmu keagamaan tetapi juga mendalami ilmu filsafat, ilmu hukum, ilmu sejarah, ilmu metafisika, kedokteran, sains, astronomi, dan antropologi. Jamaluddin Al-Afghani adalah salah satu seorang pemimpin pergerakan Islam pada akhir abad 19. Ayah Al-Afghani adalah Said Sanad, dikenal dengan gelar Sadar Al-Husaini. Ayahnya tergolong bangsawan terhormat dan mempunyai hubungan nasab dengan Husain ibnu Ali radhiyallahu anhu. Dari pihak Ali Al-Tirmizi, seorang perawi hadis, oleh karena itu pada nama depan Jamaluddin Al-Afghani diberi tambah Sayyid. Ada dua pokok pemikiran Jamaluddin Al-Afghani, yaitu yang pertama adalah mengisi semangat baru di timur sehingga ia menghidupkan kembali kebudayaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebersihan agamanya yang kaya sehingga membebaskan kepercayaan dari dunia mistik dan mencerdikan moral dari apa yang telah dikumpulkan di sekitar mereka, dan kemudian kembali kepada kekuasaan dan landasan yang pernah mereka pegang dan miliki. Yang kedua adalah melawan dominasi asing atau imperialisme barat, sehingga negara-negara timur dikembalikan kepada kemerdekaannya yang diperkuat oleh ikatan kebersamaan untuk menghalau bahaya yang datang dari bangsa barat. Tokoh pembaruan yang ketiga adalah Muhammad Abduh pada tahun 1849 sampai 1905. Muhammad Abduh lahir di Pedusunan Delta Nil, Mesir pada tahun 1849. Keluarganya terkenal berpegang teguh pada ilmu dan agama. Dalam usia 12 tahun, Muhammad Abduh telah sudah menghafal Al-Quran. Kemudian pada usia 13 tahun ia dibawa ke Tanta untuk belajar di Masjid Al-Hamdi. Masjid ini sering disebut Masjid Syekh Ahmad, yang berkedudukan dianggap sebagai level kedua setelah Al-Azhar. Di masjid ini Muhammad Abduh menghafal dan belajar Al-Quran selama 2 tahun. Muhammad Abduh meninggal pada tanggal 11 Juli 1905. Banyaknya orang yang memberikan hormat di Kairo dan Alexandria membuktikan betapa besar penghormatan orang kepada dirinya. Meskipun Muhammad Abduh mendapat serangan sengit karena pandangan dan tindakan yang reformatif, terasa ada pengakuan bahwa Mesir ada beberapa ide pembaruan Muhammad Abduh. Yang pertama adalah faktor utama kemunduran umat Islam adalah jumud. Muhammad Abduh berpandangan bahwa penyakit yang melanda negara-negara Islam adalah adanya kerancuan pemikiran agama di kalangan umat Islam. Sebagai konsekuensinya, datangnya peradaban barat dan adanya tontonan dunia Islam modern. Sebab yang membawa kemunduran umat Islam itu adalah bukan karena ajaran Islam itu sendiri, melainkan adanya sikap jumud di tubuh umat Islam. Menurut Muhammad Abduh, al-Islamu wal jubun bil muslimin. Jumud itu keadaan membeku atau statis sehingga umat tidak mau menerima perubahan yang dengannya membawa bibit kepada kemunduran umat saat ini. Yang kedua adalah di bidang masalah ijtihad. Muhammad Abduh banyak menonjolkan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang ibadah dan muamalah, bahwa ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis bersifat tegas, jelas, terperinci. Sebaliknya, ajaran-ajaran mengenai hidup kemasyarakatan umat hanya merupakan dasar-dasar dan prinsip umum, tidak terperinci serta sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, sifat yang umum tanpa perinci
maka tersebut dapat disesuaikan dengan zaman. Yang ketiga, di bidang ilmu pengetahuan Islam atau pendidikan. Seperti dikutip Fahlur Rahman, Muhammad Abduh menyatakan bahwa ilmu pengetahuan modern banyak berdasar pada hukum alam sunnatullah yang tidak bertentangan dengan Islam yang sebenarnya. Sunnatullah adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, wahyu juga berasal dari Allah. Jadi karena keduanya datang dari Allah, tidak dapat bertentangan satu dengan yang lainnya. Islam mesti sesuai dengan ilmu pengetahuan modern, dan yang modern mesti sesuai dengan Islam, sebagaimana zaman keemasan Islam yang melindungi ilmu pengetahuan. Yang terakhir adalah di bidang keluarga dan wanita. Menurut Muhammad Abduh, fondasi terpenting dari masyarakat baru adalah individu. Umat terdiri dari unit-unit keluarga. Kalau unit-unit ini tidak memberikan lingkungan yang sehat dan fungsional bagi perkembangan individu di dalamnya, maka fondasi masyarakat akan runtuh. Menurut Muhammad Abduh, jika wanita memang punya kualitas pemimpin dan kualitas membuat keputusan, maka keunggulan pria tak berlaku lagi. Muhammad Abduh juga berpendapat bahwa penyebab perpecahan atau fitnah dalam masyarakat adalah karena pria mengumbar hawa nafsunya. Yang keempat, tokoh pembaruan yang keempat adalah Muhammad Rashid Ridho pada tahun 1865 sampai 1935. Muhammad Rashid Ridho dilahirkan di Kolamun, Lebanon dekat dengan Tripoli, Suriah 27 Jumadil Ula 1282 Hijriah atau bertepatan pada 23 September 1865 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Qamalun Al-Husaini. Ia dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan keluarga terhormat dan taat beragama. Rashid Ridho memulai pendidikan dengan membaca Al-Quran, menulis dan berhitung di kampungnya di Qamalun, Suriah. Muhammad Rashid Ridho masuk ke madrasah Ar-Rasyidiyah, yaitu sekolah milik dari pemerintah di Tripoli untuk belajar ilmu bumi, ilmu berhitung, ilmu bahasa seperti nahwu dan soroh, ilmu tata bahasa Arab, dan ilmu-ilmu agama seperti akidah dan ibadah. Ketika berumur 18 tahun, Muhammad Rashid Ridho kembali melanjutkan studinya, dan sekolah yang dipilih adalah Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah yang didirikan oleh Syekh Husain Al-Jir. Rashid Ridho meninggal pada 22 Agustus 1935 di Mesir, kemudian dimakamkan di Kairo, Mesir, bersebelahan dengan makam gurunya Muhammad Abduh. Pokok pemikiran beliau ada dua, yaitu di dalam bidang keagamaan. Yang pertama, di bidang keagamaan, pemikiran pembaruan Muhammad Rashid Ridho dalam bidang keagamaan bisa dikatakan sama seperti pemikiran Muhammad Abduh. Kedekatan hubungan antara Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho menciptakan dinamika yang sama. Umat Islam mengalami kemunduran karena tidak menganut ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan banyak paham-paham yang tidak sesuai yang dapat masuk ke dalam tubuh Islam, seperti segala khurafat, tahayul, bid'ah, jumud, dan taklid. Yang kedua, di dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, Muhammad Rashid Ridho sangat antusias memandang kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban Barat yang modern. Gambaran terhadap kemajuan teknologi yang dicapai oleh bangsa Barat adalah mendapatkan tanggapan positif dari Muhammad Ridho.
oleh Muhammad Rashid Ridho, ilmu-ilmu pengetahuan umum dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan milik umat Islam untuk mencapai tujuannya. Dibentuk lembaga pendidikan Al-Da'wah wa Irsyad Al-Da'wah wal Irsyad pada tahun 1912 Masehi di Kairo, Mesir. Yang selanjutnya, yang terakhir, Muhammad Iqbal 1877 sampai 1938 Masehi. Muhammad Iqbal terlahir di Sialkot, Punjab, India 9 November 1877. Leluhurnya termasuk dari kalangan kasta Brahmana dari Kashmir yang telah memeluk agama Islam sekitar 3 abad sebelum Iqbal lahir. Muhammad Iqbal terkenal sebagai seorang sastrawan filsuf sekaligus seseorang yang negarawan. Muhammad Iqbal berkelana belajar di Eropa selama 3 tahun, mulai dari Cambridge bersama dengan filosof Theo Hegelian, JME MC Togar, kemudian di Heidelberg dan terakhir di Munich. Dia meninggalkan Eropa dengan gelar sarjana hukum dan Inggris dan gelar doktor dari Jerman dengan tesis tentang mistisisme Persia. Muhammad Iqbal meninggal di Lahore 21 April 1938 pada umur 60 tahun. Pemikiran Muhammad Iqbal yaitu ada 3. Yang pertama adalah fakta sejarah menunjukkan bahwa kehancuran Baghdad banyak mempengaruhi peradaban umat Islam, karena Baghdad pernah menjadi pusat politik, kebudayaan, dan pusat kemajuan pemikiran Islam. Akibatnya pemikiran ulama pada masa itu hanya bertumpu pada ketertiban sosial. Yang kedua, adanya kecenderungan umat Islam terjerembab pada paham fatalisme yang menyebabkan umat Islam pasrah kepada nasib dan enggan bekerja keras. Pengaruh zuhud yang terdapat dalam ajaran tasawuf yang dipahami secara berlebihan dan salah mengakibatkan umat Islam tidak mementingkan persoalan kemasyarakatan. Yang ketiga, awal kegagalan Islam dalam mengikuti perkembangan modern salah satunya disebabkan hilangnya semangat ijtihad. Munculnya kelompok muslim yang menganggap pintu ijtihad telah tertutup. Pemahaman ini melahirkan sikap statis atau jumud dalam pemikiran umat Islam karena kegiatan ijtihad dianggap tertutup. Jadi untuk kali ini mungkin itu saja. Apabila masih ada yang kurang paham atau kurang jelas dari penjelasan-penjelasan di atas, bisa ditanyakan. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.